Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang ringkasan jurnal perencanaan strategis sistem informasi menggunakan metode enterprise, arsitektur, planning di studi kasus PT Ethos Indonesia. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Farah Nabila Ardana, NIM 251214031. Yang kedua ada Muhammad Hafidz Abdiansa, NIM 251214065. Dan yang terakhir ada Safira Salsabila Tasya, NIM 251214091. Saya akan menjelaskan tentang abstrak terlebih dahulu. Perencanaan Strategi Sistem Informasi atau PSSI merupakan kumpulan strategi yang menggambarkan tujuan dari sistem dan arsitektur teknologi. PT Ethos Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung fungsi bisnisnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Section Head IT, perusahaan tersebut memerlukan pengembangan sistem yang sudah dimiliki saat ini. Karena saat ini fitur-fitur belum lengkap, sehingga data yang dimiliki perusahaan tidak terintegrasi secara maksimal. Hal tersebut menyebabkan Section Head IT PT Ethos Indonesia melihat perlu adanya perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategis informasi ini dibuat menggunakan metode Enterprise Architecture Planning atau EAP dan menghasilkan dokumen Blueprint IT. Dokumen Blueprint IT yang dihasilkan juga diuji dengan Enterprise Architecture Scorecard atau EA Scorecard. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan oleh Section Head IT adalah 91,4%. Penelitian ini juga menghasilkan prototype, salah satu fitur yang saat ini menjadi prioritas kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada Enterprise Architecture Planning. Terlihat di gambar tersebut ada lapisan 1 sampai lapisan 4. Pada lapisan 1 berisi inisial perencanaan. Layer 2 berisi pemodelan bisnis serta sistem dan teknologi yang saat ini digunakan. Layer 3 berisi arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Dan layer yang terakhir berisi rencana implementasi. Enterprise Architecture Planning merupakan suatu metode yang dikembangkan untuk membangun suatu arsitektur. Pada dasarnya, EAP mendefinisikan kebutuhan bisnis serta arsitekturnya. Selanjutnya ada Enterprise Architecture Scorecard. Enterprise Architecture Scorecard memiliki 6 level yang dijadikan perhatian, yaitu conceptual level, environmental level, conceptual level, logical level, physical level, dan yang terakhir transformational level. Pada conceptual level, mengenal ruang lingkup studi arsitektur, serta mengungkapkan visi, misi, serta ruang lingkup perusahaan. Pada environmental level, fokusnya dengan hubungan bisnis dan teknologi yang diperluas di perusahaan. Pada consensual level, fokusnya kepada tujuan serta sasaran persyaratan entitas yang terlibat dalam perusahaan. Pada logical level, fokusnya kepada solusi yang logis pada setiap aspek area. Pada physical level, fokusnya kepada solusi fisik di setiap aspek, termasuk perubahan bisnis dan komunikasi. Perangkat lunak dukung. Pada transformational level, fokusnya kepada dampak bagi organisasi atas solusi yang diberikan. Setelah didapatkan nilai dan masing-masing level dapat cari nilai keseluruhan dengan mencari rata-rata dari semua level.
Setelah didapatkan hasilnya, maka baru bisa ditentukan seberapa baik dokumen tersebut untuk diimplementasikan pada perusahaan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur pengerjaan. Jadi pada alur pengerjaan ini akan dimulai dari studi literatur hingga pembuatan prototipe. Oke, yang pertama yaitu studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pencarian sumber tertulis seperti buku, jurnal, serta dokumen yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu studi literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian IT PT Ethos Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian EA Scorecard awal. Pengujian yang dilakukan di awal ini bertujuan agar dapat melihat seberapa baik kondisi saat ini. Hal ini akan menjadi pembanding setelah pengujian EA Scorecard di akhir sudah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya ada pengerjaan EAP. Pada pengerjaan EAP ini terbagi 4 layer. Yang layer pertama yaitu inisiasi perencanaan, kemudian yang layer kedua yaitu pemodelan bisnis dan teknologi saat ini. Kemudian layer ketiga yaitu pemodelan arsitektur. Kemudian yang keempat yaitu layer keempat rencana implementasi. Kemudian langkah kelima dilakukanlah sebuah blueprint IT. Jadi pada blueprint IT ini sebuah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan proses implementasi pengembangan teknologi yang ada pada PT Ethos Indonesia. Kemudian yang keenam, pengujian EA Scorecard. Pengujian dilakukan menggunakan Enterprise Architecture Scorecard ini dapat menilai dokumen yang dihasilkan atau mengukur dokumen tersebut untuk dapat diimplementasikan pada PT Ethos Indonesia. Kemudian dilakukanlah pengujian. Pada proses pengujian ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Safira Salsabila Tasya. Baik, terima kasih Muhammad Hafiz. Selanjutnya ada pengujian. Penilaian menggunakan Enterprise Architecture Scorecard dilakukan oleh orang yang paham dengan IT dan juga mengerti keseluruhan dari isi dokumen PSSI. Pada penelitian ini, yang melakukan penilaian adalah Section Head IT. Pengujian awal dilakukan menggunakan Enterprise Architecture Scorecard. Setelah dilakukan pengujian, kondisi sebelum perusahaan memiliki dokumen blueprint pengembangan IT adalah 60%. Pengujian ini dilakukan menggunakan Enterprise Architecture Scorecard serta mengacu pada dokumen blueprint IT. Prototype. Pemilihan prototipe ini dilakukan berdasarkan prioritas aplikasi kebutuhan perusahaan saat sesuai dengan roadmap prioritas nomor 1. Maka pada tahap ini dibuatkan prototipe salah satu aplikasi mobile untuk pelanggan. Dalam aplikasi ini baru terdapat fitur feedback, karena perusahaan membutuhkan aplikasi tersebut agar pelanggan dapat memberikan feedbacknya secara langsung. Kesimpulan. 1. Perencanaan strategis sistem informasi pada PT Ethos Indonesia menggunakan metode Enterprise Architecture Planning menghasilkan dokumen blueprint IT untuk PT Ethos Indonesia. Pengujian dokumen blueprint IT dengan menggunakan Enterprise Scorecard Enterprise Architecture Scorecard mendapatkan hasil rata-rata sebesar 91,4%, sedangkan pengujian yang dilakukan sebelum perencanaan ini dibuat yaitu 60%. Dapat dilihat bahwa setelah dilakukan perencanaan strategis ini, terjadi peningkatan sebesar 31,4%. Peningkatan ini terjadi di seluruh aspek pada Enterprise Architecture Scorecard. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen blueprint IT untuk PT Ethos Indonesia sudah sesuai dengan proses bisnis dan dapat diimplementasikan sebagai pengembangan sistem dan teknologi pada PT Ethos Indonesia. 3. Prototipe salah satu aplikasi yang diutamakan untuk dikembangkan telah dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan saat ini, yaitu desain aplikasi mobile untuk pelanggan memberikan feedback atas layanan yang telah diberikan oleh perusahaan.
Berikut merupakan sumber jurnal yang telah kita ringkas. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.